Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Ananda Pratama dengan NPM 2317051038. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur von Neumann dan arsitektur Harvard. Definisi arsitektur Harvard. Arsitektur Harvard adalah model arsitektur komputer yang memisahkan memori untuk instruksi program dan data, yang memungkinkan CPU untuk mengakses instruksi dan data secara bersamaan, meningkatkan kecepatan akses. Lalu definisi arsitektur von Neumann. Arsitektur ini adalah model arsitektur komputer yang mengembangkan komputer dengan memiliki unit pemrosesan data CPU, unit kontrol memori utama, dan unit input atau output yang terhubung melalui bus data yang sama. Sistem ini mengadopsi konsep memori yang bersifat umum, di mana instruksi dan data disimpan dalam memori yang sama dan diakses melalui bus yang sama. Pentingnya struktur arsitektur dalam desain komputer. Struktur arsitektur komputer memainkan peran penting dalam desain komputer karena mempengaruhi kinerja, efisiensi, dan fleksibilitas sistem. Dengan memiliki arsitektur yang sesuai, desainer dapat mengoptimalkan kinerja sistem untuk aplikasi tertentu. Misalnya, arsitektur von Neumann lebih umum digunakan karena kemudahan desain dan fleksibilitas dalam memprogram Sementara arsitektur Harvard lebih cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan akses memori yang tinggi. Kelebihan arsitektur von Neumann. Yang pertama itu ada sederhana dan efisien. Arsitektur von Neumann memiliki desain yang sederhana dan efisien, memungkinkan implementasi yang lebih mudah dan biaya produksi yang lebih rendah. Lalu ada fleksibilitas dalam pemrograman, memori yang dapat dikembangkan, akses secara serial, memori berbagi, fleksibilitas dalam penggunaan. Lalu kekurangan arsitektur von Neumann. Di pembahasan sebelumnya itu ada kelebihannya, di sini ada kekurangannya juga. Yang pertama ada bottleneck pada bus, keterbatasan kecepatan, keterbatasan paralelisme, keterbatasan efisiensi energi, keterbatasan untuk aplikasi kecepatan tinggi, keterbatasan dalam pemrosesan paralel. Lalu kelebihan arsitektur Harvard. Yang pertama itu ada kecepatan akses memori. Lalu yang kedua pemrosesan paralel yang efisien, keamanan yang lebih baik, efisiensi energi, fleksibilitas dan dalam desain, cocok untuk aplikasi tertentu seperti sistem pengolahan sinyal digital DSP atau mikrokontroler. Lalu di sini kekurangan dari arsitektur Harvard itu ada kompleksitas desain, keterbatasan fleksibilitas, kesulitan dalam pemeliharaan, biaya lebih tinggi, keterbatasan dalam aplikasi umum. Perbandingan antara arsitektur von Neumann dan Harvard. Yang pertama itu adalah arsitektur von Neumann dan Harvard adalah dua model arsitektur komputer yang memiliki perbedaan mendasar dalam struktur memori, bus komunikasi, dan kecepatan akses. Arsitektur von Neumann menggunakan satu memori untuk menyimpan instruksi dan data dengan akses memori yang bersifat serial melalui bus tunggal. Di sisi lain, arsitektur Harvard memisahkan memori untuk instruksi dan data dengan dua bus yang memungkinkan akses memori bersifat paralel. Terus yang kedua, perbedaan tersebut membuat arsitektur Harvard lebih efisien dalam kecepatan akses memori dan pemrosesan paralel, sementara arsitektur von Neumann lebih fleksibel dalam pemrograman dan lebih efisien dalam menggunakan energi. Meskipun demikian,
arsitektur Harvard lebih kompleks dalam desain dan implementasi serta kurang fleksibel dalam pemrograman karena memori instruksi dan data terpisah. Yang ketiga, dalam pemilihan arsitektur perlu dipertimbangkan kebutuhan aplikasi dan desain sistem yang diinginkan untuk memilih arsitektur yang disukai. Kesimpulannya, dalam perbandingan antara arsitektur von Neumann dan Harvard, kedua arsitektur memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Arsitektur von Neumann lebih umum digunakan karena kemudahan desain, fleksibilitas dalam pemrograman, dan efisiensi energi yang lebih baik. Di sisi lain, arsitektur Harvard memiliki kecepatan akses memori yang lebih tinggi, efisien dalam pemrosesan paralel, dan keamanan yang lebih baik. Pemeliharaan arsitektur tergantung pada kebutuhan aplikasi dan desain sistem yang diinginkan, sehingga pemahaman tentang perbedaan tentang keduanya sangat penting dalam pengembangan sistem komputer. Oke, baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.